Halo semua Sobat YMA, episode kali ini kita bukan membahas smartphone terbaru. Tetapi di sini menginformasikan kepada sobat semua kenapa harga smartphone makin mahal sekali, bahkan di kelas entry pun sekarang makin tak terjangkau. Harga smartphone Android mendatang berpotensi menjadi lebih mahal lagi. Alasannya bukan hanya karena kelangkaan RAM dan storage yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2025 lalu, tetapi juga karena peningkatan harga chipset keluaran terbaru yang akan rilis tahun ini. Smartphone murah paling terdampak oleh kenaikan harga RAM, tapi hal itu diprediksi akan meluas ke perangkat yang lebih mahal. Laporan terbaru menunjukkan perangkat dengan harga di bawah 400 USD mulai terkena dampaknya dan diprediksi akan menghilang perlahan. Berdasarkan tren harga memori untuk beberapa kuartal mendatang, produk low-end sudah mulai tidak menguntungkan dan permintaannya berisiko turun karena harga retail terus melonjak. Akibatnya, vendor ponsel secara proaktif dan bertahap mundur dari segmen low-end tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, harga smartphone atau HP menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan di berbagai segmen pasar. Tidak hanya pada kelas flagship, kenaikan harga juga mulai terasa pada HP kelas menengah hingga entry level. Kondisi ini membuat konsumen semakin selektif dalam memilih perangkat, terutama di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat dan siklus pembaruan produk yang semakin cepat. Seiring dengan itu, perilaku konsumen juga mengalami perubahan. Smartphone kini tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan menjadi perangkat utama untuk bekerja, belajar, hiburan, hingga aktivitas finansial digital. Kebutuhan akan performa tinggi, kamera berkualitas, konektivitas cepat, serta fitur keamanan canggih mendorong produsen menghadirkan teknologi yang lebih kompleks, yang pada akhirnya turut memengaruhi harga jual perangkat. Pasar smartphone global saat ini berada dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Berbagai produsen besar seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, hingga merek-merek baru terus berlomba menghadirkan inovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Kompetisi tidak hanya terjadi dari sisi harga, tetapi juga dari segi teknologi, desain, ekosistem perangkat, serta layanan purna jual. Persaingan ini mendorong produsen untuk terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, yang secara tidak langsung memengaruhi biaya produksi dan harga jual HP. Dari sisi segmentasi, pasar smartphone umumnya terbagi menjadi 3 kelas utama, yaitu entry level, mid-range, dan flagship. HP entry level ditujukan untuk pengguna dengan kebutuhan dasar seperti komunikasi dan penggunaan aplikasi ringan. Segmen mid-range menjadi pilihan paling populer karena menawarkan keseimbangan antara harga dan fitur. Sementara itu, segmen flagship menyasar pengguna yang menginginkan performa tertinggi, fitur paling lengkap, dan teknologi terbaru dengan harga yang relatif mahal. Dalam beberapa tahun terakhir, batas antara segmen mid-range dan flagship semakin kabur karena banyak fitur premium mulai dihadirkan di kelas menengah. Selain itu, terjadi pergeseran fokus produsen ke pengembangan fitur-fitur premium. Fitur seperti kamera beresolusi tinggi dengan dukungan kecerdasan buatan, layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, chipset bertenaga, serta dukungan jaringan 5G kini semakin umum ditawarkan. Produsen juga mulai menekankan aspek desain premium, material berkualitas tinggi, dan integrasi ekosistem perangkat. Pergeseran ini membuat nilai jual HP meningkat, namun di sisi lain turut berkontribusi pada kenaikan harga smartphone di pasaran. Salah satu faktor utama naiknya harga HP adalah meningkatnya biaya komponen utama. Chipset dan prosesor kini dirancang dengan teknologi yang semakin canggih, seperti fabrikasi nanometer yang lebih kecil, performa tinggi, dan efisiensi daya yang lebih baik. Proses produksi semikonduktor yang kompleks ini membutuhkan biaya besar, sehingga berdampak langsung pada harga perangkat. Integrasi teknologi 5G menjadi salah satu pendorong kenaikan harga HP. Dukungan jaringan generasi terbaru ini memerlukan modem khusus, antena tambahan, serta optimasi perangkat keras dan lunak yang lebih kompleks. Hal tersebut menambah biaya produksi dibandingkan HP generasi sebelumnya. Dari sektor kamera, produsen kini mengadopsi sensor beresolusi tinggi yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk pengolahan gambar. Fitur seperti night mode, stabilisasi canggih, dan perekaman video resolusi tinggi membutuhkan komponen serta pemrosesan yang lebih mahal. Selain itu, fitur keamanan biometrik seperti pemindai sidik jari di layar dan pengenalan wajah berbasis AI juga berkontribusi terhadap kenaikan harga.
Faktor ekonomi global turut mempengaruhi harga HP. Inflasi menyebabkan kenaikan biaya bahan baku, distribusi, dan logistik. Ketika biaya tersebut meningkat, produsen cenderung menyesuaikan harga jual produk agar tetap menjaga margin keuntungan. Produsen smartphone mengalokasikan dana besar untuk riset dan pengembangan guna menghadirkan inovasi baru. Pengembangan teknologi kamera, baterai, chipset, hingga sistem operasi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Investasi ini pada akhirnya diperhitungkan dalam harga jual produk. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, harga HP dipengaruhi oleh pajak dan regulasi pemerintah. Bea masuk, pajak impor, serta pajak pertambahan nilai menjadi komponen biaya yang tidak dapat dihindari oleh produsen maupun distributor. Salah satu dampak paling terasa adalah berubahnya pola beli konsumen. Jika sebelumnya pengguna cenderung mengganti HP setiap 1 hingga 2 tahun, kini siklus penggantian menjadi lebih panjang. Banyak konsumen memilih untuk mempertahankan HP lama selama masih berfungsi dengan baik, terutama karena peningkatan performa antar generasi tidak selalu terasa signifikan. Keputusan membeli HP baru kini lebih didasarkan pada kebutuhan mendesak, seperti kerusakan perangkat atau tuntutan pekerjaan, bukan sekadar mengikuti tren. Di tengah tren kenaikan harga HP, konsumen perlu lebih cermat dan strategis dalam memilih perangkat. Dengan pendekatan yang tepat, kebutuhan tetap dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan. Cara pintar dan cermat dalam memilih smartphone adalah menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan, membandingkan harga dan fitur antar merek, serta memanfaatkan promo, diskon, dan program cicilan. Kesimpulan, fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kemajuan teknologi, kondisi ekonomi global, dan kebijakan pemerintah. Inovasi teknologi mendorong peningkatan kualitas dan kemampuan HP, namun juga menuntut biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain, faktor ekonomi dan regulasi menentukan bagaimana harga akhir sebuah perangkat terbentuk sebelum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih HP. Dengan memahami kebutuhan pribadi, membandingkan berbagai pilihan yang tersedia, serta memanfaatkan promo dan strategi pembelian yang tepat, konsumen tetap dapat memperoleh smartphone yang sesuai tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga. Pemahaman ini menjadi kunci agar konsumen tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga membuat keputusan yang rasional dan tepat guna. Demikian informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bagi Anda yang akan membeli smartphone baru supaya lebih jeli dan teliti dalam mengambil keputusan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.